Oke, kali ini kita mau review produk terbaru ya. Ini jam dinding, tapi bukan sembarang jam dinding. Ini adalah spy kamera, kamera pengawas tersembunyi. Di mana lensa kameranya sih? Nah, ini dia, di angka 6, ada titik kecil dan itu ada lensa kameranya. Ya. Lensanya kecil, tapi dia tuh sampai Ultra HD 4K. Jadi resolusinya itu 4K, 2K, 180. Jadi sekitar 2 MP, paling rendah 2 MP. Kemudian 4 MP, 8 MP, ini cukup jelas nih, cukup jernih. Nanti kita cek. Dan dia untuk jamnya cukup silent. Tidak ada suara detik tik 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 tik, tidak ada. Cukup silent. Ukurannya cukup besar, sekitar 35,5 cm. Jadi bisa untuk kamar, baik di kamar karena silent ataupun di ruang utama. Ukuran juga cukup elegan, desainnya cukup elegan, jadi bisa di ruang utama, kemudian di ruang tamu, ataupun mungkin di kantor sebagai kamera pengawas. Dan tidak ada suara detik sehingga tidak mengganggu ya. Oke. Untuk jam menggunakan baterai AA. Jadi satu baterai normal ya, ini untuk pengaturannya jamnya ya, untuk berubahnya, tergantungannya. Dan di sini kita cek samping. Nah, di sini ada slot micro SD untuk memorinya. Ada micro USB untuk power, jadi bisa dicas. Jadi si kamera ini menggunakan baterai, di dalamnya ada baterainya, kemudian ini bisa dicas. Nah, di sini ada tombol on off, kemudian juga di sini ada tombol reset. Sekarang kita coba on kan, oke. Dan di sini tidak ada lampu indikator, tidak ada suara notifikasi, jadi benar-benar silent karena ada spy kamera, kamera pengawas tersembunyi. Jadi tidak ada suara sama sekali, cukup silent. Nah, sekarang kita setting ke aplikasi ya, menggunakan aplikasi Luken. Kita buka aplikasinya. Oke, kita klik aja, klik tambah. Oke, kita setup device. Nah, kita diminta untuk membuka WiFi di handphone. Jadi kita buka WiFi dulu. Oke, pengaturannya. Tunggu beberapa saat. Nah, kita tunggu ya. Tadi kan kita sudah nyalakan kameranya. Kameranya loading. Nah, ini dia. Wifi-nya sudah muncul. Kita hubungkan. Sudah terhubung. Ketika sudah terhubung, kita kembali lagi ke aplikasi. Dan ketika kita buka aplikasi, otomatis di sini ada notifikasi. Kameranya ditemukan nih, kamera atau ditemukan nih device. Nah, ini tadi sesuai WiFi yang kita hubungkan. Di sini apakah kita ingin menyambungkan ke internet atau tidak? Di sini saya tidak dulu ya, jadi cancel. Oke, ini kita device online. Dan di sini ada notifikasi apakah ingin merubah password atau tidak. Untuk password defaultnya 123456. Di sini aku tidak cancel dulu. Nah, ini gambar jernih. Ini kita bisa miringkan untuk full. Oke. Nah, di sini kita lihat resolusinya 4K. Bisa dipilih sesuai dengan kecepatan internet yang digunakan. Jadi 4K, 2K, 180. Jadi biasanya dia akan otomatis bisa diatur nih resolusi gambarnya. Jadi semakin cepat internetnya, kita bisa menggunakan kualitas terbaik. Tapi ketika internetnya terbatas, mau tidak mau kita harus menurunkan kualitas. Jadi tidak ada sistem buffer. Oke. Di sini nih. Dan karena ini spy kamera ya, kita bisa mendengarkan suara di sekitar kamera. Nah, ini suara dari handphone nih. Nah, jadi ketika kita orang di sekitar berbicara, itu si kamera akan mengirim suara tersebut ke aplikasi. Kita bisa mendengar suara sekitar. Nah, karena ini spy kamera, kita tidak bisa mengirim suara. Jadi kita coba nih. Kita tekan, kita mic-nya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, tidak mengirim. Jadi dia benar-benar spy. Dia tidak mengirim suara, tapi bisa mendengarkan suara di sekitar kamera. Dan di sini, oke, untuk penyimpanan itu menggunakan bisa micro SD ya, memory card. Dan di sini kita juga bisa rekam secara manual. Jadi ini direkam manual. Nah, ini rekam manual, mulai merekam. Ini merekam. Nanti kalau untuk rekam manual, dia bentuk rekamannya adalah AVI.
Seperti itu, dan itu tersimpan. Ini karena manual ya, saat live kita rekam itu masuknya ke memori di handphone. Tapi ketika tidak sedang live, itu dia akan menyimpan ke micro SD di kamera. Nah, ini kita juga selesai. Ini rekamannya. Sudah tersimpan. Ini tersimpannya di handphone nih. Dan kita juga bisa mengambil gambar, screenshot. Nah, seperti itu. Dan di sini ada pengaturannya ya. Nah, pengaturan segala macam. Nah, ini infrarednya manual, kita atur manual, schedule. Oke, jadi cukup jernih, hasil gambarnya cukup oke. Nah, ini dia. Kualitas gambarnya bisa diatur, resolusi gambarnya bisa diatur. Ini jernih banget sih ini. Oke, itu aja.